Seringkali rumah tangga hancur karena kita salah memahami, yang ada adalah eksploitasi. Apa yang saya dapat dari wanita ini? Apa yang ingin saya inginkan? Suami bermental pengemis. Dia hanya mengharap, meminta, dan menuntut. Dia tidak berpikir bagaimana memberi. Padahal redaksi Al-Quran telah memberikan inspirasi. Pernikahan itu harus dibangun di atas semangat memberi, bukan semangat meminta. Semangat melayani, bukan semangat dilayani, mengemis. Allah Subhanahu wa taala katakan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kaum istri, kaum wanita punya hak setimpal dengan kewajiban. Ayat ini Allah sampaikan kepada kaum pria. Wahai kaum pria, walahunna, bagi istri-istri kalian hak-hak mithlul ladzi alaihin. Hak-hak itu sebanding, senilai dengan kewajibannya. Allah dahulukan hak, Allah tidak dahulukan kewajiban. Kenapa? Karena idealnya dalam hubungan pernikahan, pernikahan itu diawali dengan thiqah mutabadalah, kepercayaan yang berimbal. Suami idealnya percaya kepada istri, istri idealnya percaya kepada suami. Kalau suami sudah percaya kepada istri, kenapa masih ada suudzon bahwa istri akan curang dalam menunaikan hak suami? Istri pun demikian. Kalau Anda sudah percaya dengan suami, kenapa perlu diinventaris? Hak saya ini sudah ditunaikan atau belum? Akan indah rumah tangga itu ketika suami hanya berpikir, apakah sudah saya tunaikan seluruh hak-hak istri. Dia tidak berpikir hak saya. Kenapa? Karena dia percaya istrinya pasti akan menunaikan hak-hak suami, sehingga harmonis. Itulah yang digambarkan Abdullah bin Abbas ketika beliau suatu hari didapatkan berdandan. Heran murid-muridnya, orang seperti Anda, seperti engkau ya Abdullah bin Abbas, berdandan. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang bila istriku berdandan untukku. Ani uhibbu an atazayyana limraati. Aku senang untuk berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku senang bila istriku berdandan di hadapan istri seorang wanita akan malu bila berpenampilan lusuh sedangkan suaminya rapi. Sehingga suami tidak perlu mengharap istrinya berdandan, cukup dirinya berdandan, otomatis istrinya akan berdandan. Tetapi yang sekarang terjadi, kaum pria kalau di rumah berpenampilan ala kadarnya, koloran, kaos gandolan, bau ketiaknya Masya Allah, mengharapkan agar istrinya cantik jelita, anggun. Itu dari mana ceritanya? Mana mungkin itu terjadi? Kenapa? Penampilan suami tidak layak untuk diberi imbalan berupa penampilan istri yang cantik dan anggun. Sehingga Abdullah bin Abbas ketika beliau memberikan alasannya sangat jelas. Inni uhibbu an atazayyan. Aku senang untuk berdandan sebagaimana aku senang bila dia berdandan. Dia awali dari dirinya. Dia sadar hak istrinya. Istrinya juga ingin melihat suaminya tampan. Istrinya juga ingin mencium aroma yang harum dari suaminya. Istrinya juga ingin mendengar kata-kata yang lembut dari siapa? Dari suaminya. Bila suami selalu berkata kasar, mengharap istrinya berkata lembut, itu kapan akan terwujud?
Sehingga sangat egois, dan itu adalah bentuk dari kezaliman seorang suami bila suami justru malah berpikiran sebaliknya. Saya itu orang kasar, saya ingin menjadi lembut dengan apa? Menikahi wanita yang lembut, pemalu. Apa yang terjadi? Ngenes istrinya, sakit hati, ujung-ujungnya apa? Perceraian. Atau sebaliknya, yang semula lembut, yang semula santun akan menjadi rusak. Siapa yang merusak? Suaminya. Sehingga suamilah yang harus membuktikan di hadapan istri bahwa dia adalah lelaki yang baik. Maka istri pun akan demikian. Sehingga hubungan itu harus berimbal balik. Fokuslah wahai kaum suami untuk memberi, jangan fokus untuk meminta, menuntut. Sebaliknya istri pun demikian. Fokuslah wahai kaum istri untuk melayani, untuk memberi, menunaikan hak suami. Jangan tugasnya menginventaris, 1 checklist, 2 checklist, 3 checklist sudah terpenuhi, masih ada 10 belum terpenuhi. Apa yang terjadi? Kaku hubungan rumah tangga bagaikan hubungan karyawan dan manajer. Tidak ada nilai-nilai harmonis dalam situ. Dan Abdullah bin Abbas memberikan satu catatan penting. Wala uhibbu an astanzif, katanya. Aku sebagai suami tidak ingin menuntut seluruh hakku. Justru sebaliknya, aku ingin memaafkan sebagiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah, dan kaum laki-laki punya kelebihan 1 derajat dibanding wanita.